teman-teman, kembali lagi dengan aku, Mira, dari Road to PTN. Nah, kali ini aku lagi ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis nih, di Universitas Brawijaya. Nah, kita langsung aja yuk tanya-tanya ke teman-teman di FEB ini. Yuk, kok pada kabur sih teman-teman? Sini dong. Sini. Mungkin ini mbaknya dulu nih. Sini. Kenalan dulu ya, namanya siapa? Aini Aini, dari angkatan berapa? angkatan 2018. 2018. Aini ada keluhan atau enggak tips and trick mengatur keuangan nggak selama kuliah di Malang ini? Apa ya keluhannya paling ini sih Mbak, kayak misalkan kita malam habis kuliah suka nongkrong, jadi mungkin pengeluarannya lebih ke nongkrong aja sih kayak gitu. Nongkrong. Terus berarti kan udah lumayan ya di Malang, udah dari 2018 ya. Pengeluaran terbesar selain nongkrong apa? Mungkin tugas kuliah kah atau apa gitu? Apa ya, selain nongkrong apa ya? Apa nongkrong aja sih Mbak paling. Soalnya kalau tugas kayaknya jarang sih. Paling cuma nongkrong terus kayak jajan kali. Oh, jajan ya, karena nggak bisa ya kalau nggak ada cemilan di kamar tuh rasanya kurang enak gitu ya. Oh ya udah, mungkin lanjut nih kita ke teman sebelahnya nih. Mas Nas, namanya siapa? Halo, nama saya David. David, angkatan berapa? Angkatan 2018. 18. Mungkin ada tips and trick atau enggak keluhan selama kuliah di Malang nih, kok pengeluaran rasanya banyak banget gitu? Sebenarnya itu saya ngerasain itu juga, kayak saya udah berusaha untuk nabung, cuman ya pada akhirnya juga tetap habis-habis aja gitu. Mungkin yang bisa saya kasih tips dan triknya itu mungkin setiap kalian dikasih uang jajan, coba kalian split aja, split menjadi beberapa bagian. Jadi kalian juga ada saving. Dengan saving itu kan juga untuk berpengaruh untuk masa depan kalian juga. Jadi jangan sampai uang yang udah diberikan kepada kalian habisin dengan sia-sia gitu. Jadi David bisa ya ngatur keuangan sampai 1 bulan akhir. Jadi nggak ada yang aduh tanggal tua nih gitu, ngerasa nggak tanggal tua gitu. Untuk sekarang ini sih udah mulai tersusun sih. Udah mulai teratur ya. Iya. Ya udah, makasih David. Halo Mas, kenalan dulu ya, namanya siapa? Ya nggak apa-apa. Iya. Ivan. Iya, FEB juga. Angkatan berapa? 18. Oh, 18. Nah, jadi aku Mira dari Road to PTN. Nah, aku anak VIA juga nih. Aku anak VIA 2017. Pengen tahu dong, Mas Ivan ini kira-kira ada kesulitan nggak mengatur keuangan selama kuliah di Malang? Nah, atau enggak saving money seperti apa? Tadi teman-teman juga kok gitu. Mungkin gimana, ada sharing-sharing gitu? Keuangan enggak sih, gampang sih. Apa ya? Ya, yang penting bisa disisihkan aja lah. Oh, jadi Ivan saving money juga ya gitu, buat akhir bulan, jadi nggak ada nih tanggal tua nih gitu, nggak ada kayak istilah tanggal tua, kayak masih bisa ya gitu kan. Terus kira-kira pengeluaran terbesar apa nih dari Mas Ivan selama kuliah di Malang? Nongkrong kah atau apa gitu? Pengeluaran terbesar proker kali ya. Oh, proker ya. Jadi setiap proker tuh pasti ada uang kas atau enggak, kalau ada yang nggak bayar tuh nombokin gitu ya kali ya? Ya, dengan nombokin juga. Oh, kali nombokin gitu. Proker kan pengeluarannya banyak. Oh iya. Jadi mungkin ada tips and trick dari Mas Ivan untuk mengatur keuangan? Duh. Tips and triknya apa ya? Ya disisihkan aja lah. Jadi tahu prioritas ya, nggak asal apa-apa dibeli gitu. Oh ya udah, makasih. Iya, jangan buat nongkrong doang ya. Oke, makasih Mas Ivan. Balik lagi di Road to PTN. Nah, kali ini aku Mira lagi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Nah, kita udah bersama dengan 2 orang mahasiswi nih. Kita langsung kita ajak ngobrol yuk. Ini sih namanya siapa? Nama aku Kemala, Kemala. Jurusan akuntansi FEB UB 2017. Oh, 2017. Nah, jadi Kemala, kita pengen tahu nih, mahasiswi kan berarti udah 2 tahun ya, sekitar 2,5 tahun lah di Malang. Nah, ada nggak sih kesulitan untuk mengatur keuangan, atau kamu perantau jadinya aduh susah nih minta duitnya segala macam? Mungkin bisa diceritain sedikit. Iya sih, kesusahannya itu kan kayak kita udah dikasih budget ya, sebulan itu berapa, dan terkadang kalau kita nerima di awal kan pasti kayak banyak nih, kayak bisa hedon dulu, maksudnya bisa jalan main, terus pas di udah akhir-akhir tuh kayak lebih keteteran gitu loh.
kalau mau minta ke orang tua kan yang namanya rantau kayak nggak tahu juga kan kondisi orang di rumah kayak gimana, jadi pasti nggak enak, jadi kayak gitu. Itu sih kesusahannya. Tapi Kemala saving money nggak buat biar akhir bulan nih aku nggak seret gitu, jadi tetap bisa balance selama 1 bulan itu. Kalau aku sih iya. Jadi kayak 1 bulan uang aku segitu, jadi itu udah kayak yang mau aku tabung berapa, terus tuh per minggunya aku berapa nih, jadi aku kontrol gitu loh. Oh minggu ini kalau udah habis banyak, berarti minggu kedua bakalan harus lebih didikitin lagi pengeluarannya kayak gitu. Tapi terkadang ya tetap keteteran sih di akhir. Tetap ya. Oke. Mungkin lanjut ya ke teman sebelahnya, namanya siapa Mbak? Nama aku Yayan dari akuntansi 2017 juga. Oh iya, dari akuntansi. Mungkin kalau Yayan pertanyaannya gini, pengeluaran apa sih yang biasanya paling banyak gitu selama Yayan di Malang, atau enggak nongkrong, atau enggak ngeprint, makalah segala macam apa? Kayaknya kalau pengeluaran sih paling banyak ke nongkrong sih, sama biaya kayak cemilan-cemilan gitu sih kalau di kosan atau di kontrakan kayak gitu. Jadi memang nggak, karena banyaknya kopi di Malang itu memicu untuk nongkrong ya, karena ada mungkin rapat juga ayo kita ngopi di mana gitu kan, dan itu nggak bisa nolaknya ya. Nah mungkin ada nggak sih solusi dari kamu untuk gimana sih kita untuk mengatur jadwal nongkrong kita gitu? Sebenarnya sih karena aku udah semester akhir ya, lebih ke nongkrong tuh sekarang udah nggak terlalu prioritas lagi lah. Kalau misalnya dulu mungkin kalau semester kemarin-kemarin karena masih baru juga, terus ngerasa uang juga masih agak enak-enak lah minta sama orang tua kan. Jadi kayak kalau untuk kalian yang masih semester awal-awal sih, kalau nongkrong kayaknya ya lebih banyak aja nggak apa-apa, maksudnya lebih perluas lagi pergaulannya. Tapi kalau udah kayak semester tua-tua kayak kita kayak gini, kayaknya lebih ditahan aja biar uangnya lebih buat nanti skripsi, buat ngeprint dan segala macam sih kayak gitu. Jadi solusinya untuk yang maba mungkin nggak apa-apa karena kan masih eksplor kota Malang juga. Nah untuk kita nih, saya juga angkatan 2017 kebetulan udah lebih fokus kuliah aja deh gitu kan. Kalau belajar juga di rumah aja, di kosan aja, jadi nggak nongkrong, nggak ngeluarin duit kayak seperti itu. Halo teman-teman, nah jadi sekarang aku lagi sama 2 cewek cantik mahasiswa VIA nih. Kita langsung tanya-tanya yuk, anak BEM nih, kayaknya anak BEM nih. Halo, namanya siapa? Mela, Angkatan berapa Mela? 2017. Nah, oh iya kalau nggak salah Mela ini bendahara kabinet ya di BEM VIA ya. Nah mungkin kita pas banget nih temanya tentang keuangan. Nah cara Mela mengatur keuangan gimana sih selama kuliah di Malang ini? Kan kalau ini dari aku sendiri ya. Kalau misalnya aku kan misalnya di Malang ini per bulan. Nah jadi kalian harus pintar-pintar banget sih buat ngatur keuangan. Yang pertama buat saving money-nya itu harus perlu banget. Yang pertama kalian harus ngatur nih, misalnya kalian dikasih budget 1 juta atau 2 juta. Jadi kalian harus ngatur buat makan kalian berapa, buat transport kalian berapa, terus saving money kalian berapa per bulannya. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Wah, detail banget ya Kamela ya. Jadi ada tentang transport berapa, makan berapa gitu. Oke, mungkin lanjut ke sebelahnya, namanya siapa Kak? Halo, nama aku Gaby dari Bisnis 2018. Oh iya 2018. Mungkin Gaby ada keluhan nggak atau pengeluaran terbesar apa sih selama kuliah di Malang ini gitu? Sebenarnya untuk pengeluaran terbesar tuh menurut aku ya, kalau sepengalaman aku tuh kepanitiaan sih itu terbesar banget pengeluarannya. Oh jadi kayak uang kas atau enggak uang proker yang kita budgetnya segini, kita harus spare money juga ya gitu ya? Mungkin ada solusinya bagaimana gitu? Solusinya sih kalau aku tuh biasanya tiap hari aku nyediain kayak botol gitu. Nah itu tuh aku isi tiap hari tuh 10.000. Jadi kalau misal ada sesuatu mendadak nih, terus kita nggak ada duit, nah itu kita bisa ngegunain itu gitu. Jadi teman-teman kesimpulannya dari pembahasan kita, proker dan juga mungkin nongkrong juga ya, yang terbesar juga ya nongkrong. Nah solusinya adalah nabung ya, saving money biar nggak ada tanggal tua ya teman-teman ya. Iya benar. Biar nggak ada tanggal tua. Teman-teman perantau semua? Perantau semua. Nah jadi itu teman-teman semua. Kalau kalian pengen tahu lanjutannya, yuk ikutin terus. Terima kasih.
Nah, jadi kita udah ketemu nih sama beberapa mahasiswa di Fakultas Ilmu Administrasi. Langsung aja kita ajak ngobrol. Yang pertama, Mas siapa namanya? Gibran, Kak. Gibran. Dari angkatan berapa? 2019. Oh, 2019. Nah, Iya. jadi aku di sini mau tanya-tanya dong, Gibran. Di Malang ini susah nggak sih ngatur keuangan? Perantau bukan? Perantau, Kak. Oh, perantau. Iya. Jadi gimana tuh? Maksudnya ada trik and trick nggak? Tips and trick gitu ngatur keuangan seperti apa? Kalau untuk ngatur keuangan, aku biasanya udah budgetin sih, Kak. Biasanya kalau misalnya narik ATM kan 100.000 tuh di ATM. Biasanya 50.000 itu udah disimpan, 50.000 lagi untuk dipakai seharian. Oh gitu. Jadi nabung ya? Iya, Kak. Sempetin buat nabung, saving juga ya? Iya, ditabung. Oh yaudah. Mungkin temennya siapa namanya? Irfan. Irfan. Lihat ke kamera Mas Oh Irfan. iya, Irfan. Irfan angkatan 2019 juga? 2019. Gimana nih, ada tips and trick nggak untuk ngatur keuangan di Malang nih seperti apa sih? Ya kalau untuk keuangan di Malang sih mending jajannya nggak usah per bulan gitu loh, Kak. Oh gitu. Mending dikirim ya kapan membutuhkan doang. Soalnya kalau jajan per bulan takutnya habisnya di awal bulan doang. Nggak bisa produktif hingga akhir bulan nantinya. Ada kesulitan mungkin selama di Malang, aduh kok kayaknya akhir bulan nih udah seret nih uangnya gitu? Alhamdulillah enggak sih, soalnya di Malang juga banyak ini jajanan yang murah meriah ya. Murah-murah ya? Iya murah-murah. Murah ya? Iya ada tuh kadang 6.000 udah makan kenyang gitu. Oh hebat banget ya 6.000 ya? Iya ada. Iya, masih menemukan di Malang, belum tentu ada di kota lain. Iya belum tentu di kota lain. Belum ada di kota lain. Nah kalau ini masnya, mungkin Kalau siapa namanya? aku Alif dari angkatan 2019, Kak. Oh iya Alif. Ah. Orang Malang? Orang Malang Oh, kalau orang aku. Malang. Jadi nggak ada kesulitan ya? Nggak ada alhamdulillahnya. Kalau habis langsung minta lagi ya ke orang Enggak tua ya? juga. Hah? Jadi dibatasin dikasih jatah seminggu sekali Oh, dapat seminggu sangu. sekali. Oh, oke. Mungkin ini yang terakhir siapa namanya? Oh ya, aku Iqbal. Iqbal. Iya. Jadi 2019 juga. Iya, 2019 juga. Gimana nih, ada kesulitan nggak ngatur keuangan? Kalau aku ya enggak sih, soalnya aku juga kayak pengeluaran gitu dicatat juga sih. Oh dicatat. Iya, Oh ini per bulan. bagus banget nih. Mungkin Iya. teman-teman yang belum nyatet selama per bulannya gitu kan. Ini bisa jadi bahan pertimbangan dan koreksi juga. Nah Iya. teman-teman mungkin ada part time nggak atau bisnis gitu, bisnis kecil-kecilan untuk menambah pemasukan selama kuliah di Malang? Belum ya, karena masih angkatan 2019 ya teman-teman. Jadi buat kamu anak-anak SMA yang mungkin nanti mau masuk kuliah, bisa nih untuk tahun pertama kita masih fokus dulu kuliah. Untuk tahun berikutnya bisa nyoba untuk part time ya. Nanti teman-teman bisa dicoba ya, banyak kok part time di Malang ya. Oke, mungkin cukup sekian dari mahasiswa 2019. Terima kasih. Halo teman-teman, jadi sekarang aku udah sama mahasiswa lagi nih, anak VIA, masih di VIA. Nah, yang pertama mungkin aku tanya dulu nih sama Mas, kenalan dulu ya. Namanya siapa Mas? Samuel. Samuel, oke. Samuel, mungkin ada nggak sih tips and trick atau enggak permasalahan keuangan selama kamu kuliah di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya? Kalau masalah keuangan sih sebenarnya tergantung anaknya aja sih, bisa ngatur apa enggak gitu. Jadi kayak misalnya mau beli itu beli yang keperluan seperlunya aja, jadi nggak usah yang aneh-aneh lah gitu. Ya kalau ada uang, misalnya ada uang lebih, mungkin bisa lah buat keperluan yang menyenangkan lah gitu. Terserah, tergantung anaknya sih kalau ngatur uang itu mah. Jadi sejauh ini belum ada kesulitan ya. Yang penting gimana caranya kita memprioritaskan sesuatu. Jadi nggak asal beli ya, ya seperti itu. Mungkin lanjut ke Masnya, siapa namanya? Nama aku Mikael. Mikael. Oke. Ada cerita nggak nih tentang keuangan nih selama merantau kayak gimana gitu permasalahannya? Kalau aku sendiri sih, berhubung aku kemarin tuh sebelumnya udah pernah PKL juga di Jogja. Jadi walaupun misalnya aku pertama kali ngerantau di sini juga udah lumayan bisa sih ngatur keuangan. Yang penting tuh jangan lakuin impulsif buying gitu deh. Pokoknya beli yang perlu aja, jangan yang diinginkan gitu. Gitu aja. Nah, mungkin informasi juga ya, impulsif buying itu kalau misalkan kita lagi jalan-jalan ke mall, nggak ada niatan buat beli, tiba-tiba beli itu mungkin dikurangin ya, lebih dikurangin buat perantau khususnya. Nah lanjut nih, Mas ini siapa namanya? Saya Kevin. Kevin. Angkatan berapa Kevin? Angkatan 18. Oh 2018. Nah ada permasalahan nggak nih kira-kira mengatur keuangan itu seperti apa sih caranya? Permasalahan sih balik lagi ke diri kita, kayak bagaimana sih kita mengatur duit kita sendiri sama
keinginan kita sih kayak beli barang atau apa, kayak sebenarnya bulan ini tuh nggak bisa beli tapi dipaksain gitu. Misalnya kayak gitu, kayak ada untuk bagaimana belanja bulanan itu harus kebutuhan dulu yang diutamain kayak gitu. Misalnya dari awal udah bilang 500 di tabungan, iya 1 juta itu bagaimana caranya supaya dimanfaatkan dengan baik kayak gitu. Jadi Kevin sempetin buat nabung juga ya gitu kan. Ya bagus banget nih. Yang terakhir nih, Mbaknya nih. Ini cewek sendiri nih di meja ini nih. Mungkin namanya siapa Mbak? Dari angkatan berapa? Nama saya Bu Efrima dari angkatan 19. Oke. Angkatan 19 ya. Jadi masih maba ya. Nah, kamu kan masih tahun pertama nih di Fakultas Ilmu Administrasi. Ada kesulitan nggak sih di Malang tuh kayaknya aman-aman aja sih Kak, soalnya murah atau gimana gitu menurut kamu? Menurut saya ya karena murah makanya jadi makin banyak pelonggaran. Jadi tuh kan karena kayak awalnya mikir tuh murah jadi beli-beli aja gitu. Ternyata kalau udah dijumlahin tuh banyak. Jadi pengeluaran jadi makin banyak sih menurut aku. Jadi teman-teman jangan terjebak sama barang-barang yang murah. Makanan yang murah itu justru wah bikin kita udahlah murah beli terus kan jadinya ya. Itu bisa jadi penjebak juga. Nah oke, mungkin teman-teman sebelum kita akhirin aku ada jargon nih. Teman-teman bisa ikutin ya. Kalau aku bilang Road to PTN, teman-teman bilangnya sukses gapai impian. Road to PTN, sukses gapai impian. Road to PTN, sukses gapai impian. Road to PTN, sukses gapai impian. Oke, terima kasih. Road to PTN, sukses gapai impian.